Shalom, selamat pagi jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menguatkan kita menjalani hari ini. Terlebih dahulu, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami, terlebih Engkau telah melindungi kami di hari-hari yang sebelumnya, bahkan dalam istirahat kami, dan memberikan kami berkat Tuhan, yaitu nafas kehidupan, sehingga kami bangun di pagi hari dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sebelum kami memulai akan aktivitas kami hari ini Tuhan, kami memohon kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami akan pengertian dan juga hati yang penuh dengan damai sejahtera, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu pula untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mohon dan bersyukur padamu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Rabu, tanggal 3 November tahun 2021, terambil dari Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub pasal 23 ayat 10 demikian bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Ada sepasang suami istri yang telah 15 tahun menikah atau berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang keturunan. Mereka adalah suami istri yang takut akan Tuhan dan saling mengasihi satu sama lainnya. Suatu hari sang suami berkata kepada istrinya, "Mah, kita telah berusaha untuk mendapatkan keturunan, tapi Tuhan belum memberikan kepada kita keturunan dari hasil kita berdua. Aku ingin mengajakmu untuk mengadopsi seorang anak dari panti asuhan." Sang istri pun setuju. Mereka pun memutuskan untuk mengadopsi seorang anak yang berusia 1 tahun dari panti asuhan. Baru 6 bulan mereka merasakan namanya menjadi orang tua, kebahagiaan pun seperti hilang dari tengah keluarga itu. Sang suami meninggal karena kecelakaan, dan sang anak ternyata memiliki sebuah kelemahan fisik yang akan dia rasakan sampai selama hidupnya kelak. Sang istri sangat bersedih dan berputus asa, mengingat betapa dia sungguh menderita. Di tengah keputusasaannya itu, ia berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan dirinya dalam hidup yang penuh dengan penderitaan itu. Ia harus menjadi seorang ibu, sekaligus menjadi seorang bapa bagi anaknya yang memiliki kelemahan secara fisik. Dan bukan hanya itu saja, dalam keterbatasan ekonomi, ia pun harus bekerja keras mencukupi kebutuhan keluarganya itu. Setiap hari ia berdoa di dalam kesedihan, tapi tetap ia berpengharapan kepada Tuhan. Suatu kali ia mendapat pencerahan dari kisah Ayub. Imannya kembali berkelip seperti nyala lilin di suatu ruangan yang gelap. Ia percaya Tuhan akan selalu menguatkannya dan menolongnya, sama seperti Tuhan telah menguatkan dan menolong Ayub. Baginya, semua yang ia lalui itu hanyalah ujian. Seperti Ayub yang mengatakan dalam nats firman Tuhan hari ini, "Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Jemaat terkasih, selama kita hidup di dunia, kita akan selalu mengalami yang namanya pencobaan. Pencobaan itu sendiri akan menjadi ujian bagi orang yang sedang diuji dan dimurnikan oleh Tuhan. Tuhan memakai berbagai kesulitan untuk menyingkirkan kepercayaan kita kepada diri sendiri, kebanggaan pada diri sendiri, dan hikmat duniawi yang kita andalkan. Akan tetapi terkadang saat kita berada dalam ujian itu,
Tuhan seolah membisu. Dia tidak menjawab akan seruan kita yang meminta pertolongan kepadanya. Tapi sebenarnya Dia sedang memberikan kita kesempatan untuk kita bertumbuh semakin kuat dalam iman kita. Penderitaan dan masalah dapat membentuk karakter kita untuk lebih bersinar dan teguh dalam diri kita. Dan itu terjadi ketika kita mempercayai Tuhan Allah di tengah kesulitan kita. Saudara terkasih, apakah kita bisa mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang begitu dalam dan iman yang begitu teguh jika kita tidak mengalami yang namanya penderitaan? Kemungkinan besar itu mustahil. Butuh api yang panas untuk memurnikan emas. Demikian juga kehidupan manusia harus melewati penderitaan untuk dimurnikan dan muncul sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap orang harus melewati ujian kehidupannya sendiri-sendiri dan masing-masing memiliki porsinya yang berbeda. Namun, tujuan semuanya itu sama. Semua penderitaan yang kita lewati, jika kita sikapi dengan benar, akan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, mari kita meneladani sikap Ayub. Sekalipun ia harus kehilangan semua miliknya, ia tidak sedikit pun menyalahkan Tuhan. Bahkan ia tetap memuji dan menyembah Dia dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau kembali menguatkan akan iman kami bahwa segala yang terjadi dalam hidup kami ini itu semua telah diizinkan Allah untuk terjadi. Yang tadinya pencobaan untuk diri kami dijadikan sebagai ujian untuk kami lebih dimurnikan sehingga kami menjadi seperti emas. Tuhan sangat tahu jalan hidup kami. Tuhan sangat tahu apa yang sedang kami rasakan, apa yang sedang kami pikirkan, apa yang sedang kami pergumulkan. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, segala kehidupan kami, segala pergumulan kami percayakan kepadamu. Engkaulah yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Engkau pula yang akan menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami mengetahui apa yang harus kami lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Dan tetap buat diri kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkarakter kuat, takut akan Tuhan, dan senantiasa mengasihi akan Tuhan dan juga sesama kami. Tidak menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memurnikan akan iman kami. Jika Tuhan bersama kami, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, yang kadangkala itu begitu berat menurut kami ataupun menurut orang lain, tapi bagi Tuhan itu begitu ringan. Karena Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami sebagaimana Tuhan telah menolong akan Ayub. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan juga menolong kita dalam mengarungi kehidupan ini, terlebih ujian yang memurnikan kita, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi emas di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.